Selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang reduksi klausa. Jadi yang dimaksud dengan reduksi klausa adalah perubahan klausa menjadi frasa dengan cara menghilangkan unsur-unsur tertentu pada klausa tersebut. Nah, ada berapa jenis klausa yang bisa direduksi? Yang pertama yaitu klausa adjektif. Dilakukan dengan menghilangkan who, which, that, dan kata kerja bantunya, serta menambahkan ing untuk bentuk aktif. Nah, kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya aktif melakukan sesuatu, sedangkan kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai sesuatu atau suatu pekerjaan. Contohnya di sini kalimat aktif yaitu the students who study at this university come from different countries. Nah, di sini yang belajar adalah siswanya. Untuk kalimat pasif, di sini misalnya oil which is produced here is exported elsewhere. Nah, jadi di sini minyak yang diproduksi di sini diekspor ke tempat yang lain. Oke, itu untuk kalimat utuhnya. Nah, jika direduksi, maka ada berapa elemen dalam kalimat yang perlu kita hilangkan. Untuk kalimat aktif itu ada who sebagai konektor yang harus kita hilangkan. Kemudian kata kerja kita rubah menjadi bentuk verb ing. Jadi untuk kalimat aktif, bentuk reduksinya adalah the students studying at this university come from different countries. Oke, kemudian untuk yang kalimat pasif, yang kita hilangkan adalah konektor dan kata kerja bantunya. Di sini konektor atau penghubungnya itu which, kemudian kata kerja bantunya adalah is. Jadi ketika direduksi, kalimatnya menjadi oil produced here is exported elsewhere. Oke, di sini perlu diingatkan untuk reduksi klausa adjektif, jika kalimatnya bentuk aktif, maka kita menggunakan ing. Dan jika bentuk pasif, maka menggunakan ed. Oke, selanjutnya yaitu reduksi klausa adverbia. Dilakukan dengan menghilangkan subjek dan kata kerja bantu. Untuk kalimat utuhnya, klausa adverbia, contohnya yaitu while the suspect was being interrogated, he began to cry. Untuk direduksi, maka kita perlu menghilangkan subjek dan kata kerjanya. Jadi, while being interrogated, he began to cry. Oke, yang ketiga yaitu reduksi kata benda atau noun. Kita lakukan dengan menghilangkan subjek dan kata kerja bantunya, serta menambahkan to sebelum kata kerja. Untuk kalimat utuhnya yaitu I don't know what I should write. Jika ingin direduksi, maka kita harus menghilangkan I should, yang mana I sebagai subjek dan should di sini sebagai kata kerja bantu. Jadi direduksi menjadi I don't know what to write. Oke, selanjutnya kita masuk pada model soal TOEFL. Yang pertama yaitu mereduksi klausa ke dalam frasa hanya dengan menghilangkan subjek klausa dan membiarkan bentuk be atau kata kerja bantu. Princeton University was founded in 1746. Is one of the oldest university in the United States. Nah, di sini bentuk yang direduksi yaitu founded. Nah, seharusnya di sini kita tidak menggunakan was. Karena ketika direduksi, maka konektor dan kata kerja bantunya dihilangkan. Dan sebagai catatan lagi, ini adalah bentuk pasif karena di sini menggunakan ed. Model soal TOEFL selanjutnya yaitu mereduksi klausa tanpa mengubah kata kerjanya ke dalam bentuk ing dalam makna aktif. Oke, di sini soalnya yaitu Chimney Rock, 500 feet above the North Platte River, has eroded considerably in the last 2 centuries. Oke, di sini yang direduksi adalah setelah Chimney Rock. Nah, di sini pilihan jawabannya yang A stands, yang B it stands, C standing, dan D to stand. Oke, subjeknya Chimney Rock, sedangkan kata kerjanya adalah has eroded. Jadi di sini kita hanya memerlukan bentuk verb ing karena di sini bermakna aktif. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat adalah yang C, standing.
Untuk jawaban yang salah karena di sini merupakan bentuk verb one. Kemudian yang B juga salah karena di sini kita tidak memerlukan subjek. Dan yang D salah karena di sini adalah bentuk to infinitive. Oke, selanjutnya model soal TOEFL, klausa yang direduksi seharusnya bermakna aktif, yaitu menggunakan ing, tetapi malah menggunakan ed atau pasif. Nah, di sini kita diuji kemampuannya untuk membedakan reduksi klausa dalam bentuk aktif dan pasif. Contoh soal kalimatnya, hydrogen, composed over 99% of the studied universe, is by far the most abundant element in the known universe. Oke, di sini seharusnya composed adalah composing, karena di sini bermakna aktif. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, selanjutnya yaitu model soal TOEFL, klausa yang direduksi seharusnya bermakna pasif, tetapi malah menggunakan ing. Nah, ini adalah kebalikan dari yang soal sebelumnya. Contoh soalnya, many American tea kettles whistle when the water containing inside starts to boil. Oke, di sini containing seharusnya adalah contained, karena di sini berbentuk pasif. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, solusi praktisnya. Ada dua jenis kata kerja utama yang digunakan dalam reduksi klausa, yaitu verb ing dan verb to be atau past participle. Jika kata kerja diawali dalam bahasa Indonesia diawali dengan me, ber, dan lain-lain yang bermakna aktif, maka menggunakan ing dalam bahasa Inggrisnya. Dan jika kata kerja diawali dengan di, ter, dan sebagainya yang bermakna pasif, maka menggunakan verb to be atau past participle yang biasanya ditandai dengan akhiran ed atau d.